Aku udah bersyukur banget dengan badanku yang sekarang. Calisthenics itu gratis, nggak bayar, kalian bisa lakuin dimanapun. Jadi nggak ada alasan buat nggak latihan. Nggak pengen sakit, apa sih sakit yang enak? Nggak ada yang namanya sakit tuh enak, nggak ada. Pakai baju enak dilihat, pas, nggak ribet gitu. Hai guys, aku Willy Nugra dan selamat datang di channel Willy Tenix. Hari ini aku akan membahas apa perbedaan calisthenics dan gym. Oke, calisthenics adalah olahraga yang hanya menggunakan beban tubuh mereka sebagai bebannya. Contoh gerakannya seperti push up, pull ups, handstand, sit up, dan masih banyak lagi. Calisthenics bisa dilakukan di mana aja. Contohnya di rumah, di lapangan, atau dimanapun. Itu keuntungan dari calisthenics, kalian bisa lakukan dimanapun dan gratis. Beda dengan gym, siapa yang tidak tahu dengan gym? Gym adalah olahraga yang menggunakan beban-beban besi seperti barbel, dumbbell, dan banyak mesin-mesin lainnya. Contoh gerakannya seperti barbell curls, bench press, dan masih banyak lagi gerakan lainnya. Lebih bagus mana latihan calisthenics dengan gym? Oke, jawabannya adalah dua-duanya adalah olahraga yang sangat bagus. Intinya dari olahraga tersebut adalah progressive overload. Banyak orang yang sudah melakukan olahraga bertahun-tahun namun tidak jadi-jadi, ya kenapa? Karena mereka tidak melakukan progressive overload. Contoh progressive overload adalah misalkan kalian bench press dengan beban 10 kilo. Bulan depan, minggu depan kalian harus tambah beban tersebut dengan berat mungkin 15 kilo, 20 kilo. Harus ada perubahan beban, harus bertambah agar otot kalian dapat menjadi lebih kuat. Dalam calisthenics, progressive overload dalam calisthenics ya cukup sulit. Kenapa? Karena membutuhkan banyak teknik. Contohnya, jika kalian melakukan push up selebar bahu, regular push up, kalian tidak bisa melakukan push up tersebut selama 2 bulan atau 3 bulan hanya dengan push up regular. Kalau kalian melakukan push up itu secara terus menerus, ya seumur hidup badan kalian gitu-gitu aja. Di dalam calisthenics banyak teknik, banyak variasi. Progressive overload dalam calisthenics yaitu menggunakan variasi. Otak kita harus bermain untuk mencari gerakan seperti apa yang cocok untuk kita. Kalau nge-gym nanti badannya terlalu kekar, nggak mau badannya terlalu kekar, terlalu besar gitu. Untuk mendapatkan tubuh yang seperti ini dan seperti ini, itu sangat sulit. Tidak gampang bagi mereka dalam membentuk otot tersebut. Sangat sulit, mereka kerja 2 kali lipat, olahraga 2 kali lipat, bahkan makannya lebih teratur. Dan gak gampang, itu gak bisa, kalian gak bisa. Itu sama kayak kalian mau belajar tapi takut nanti kepinteran gitu. Gak gampang dalam membentuk otot. Ingat, membentuk tubuh kalian sendiri, mendapatkan tubuh yang kalian inginkan, itu gak segampang yang kalian pikirkan. Calisthenics walaupun hanya di rumah aja, walaupun olahraganya dibilang gratis, tapi calisthenics cukup seru. Kenapa? Karena banyak gerakan-gerakan calisthenics yang menurut aku keren-keren banget gitu. Contohnya seperti muscle up, planche, L-sit, dan masih banyak lagi gerakan-gerakannya. Contoh aja handstand. Handstand itu wow banget menurut aku. Tapi ya kalau kalian mampu, dana kalian mampu untuk nyewa trainer di gym, dan kalian hanya ingin untuk mempunyai tubuh yang bagus, nggak perlu dengan teknik yang terlalu ribet mungkin menurut kalian, kalian bisa pergi ke gym. Itu nggak masalah selagi kalian suka. Intinya dari kedua tersebut adalah konsisten yang terpenting. Jangan latihan ya 2 minggu 3 minggu terus kalian berhenti, nyerah, nggak ada perubahan, kalian nyerah. Jangan, terus latihan dan jangan gampang menyerah. Kalian nggak tahu, mungkin ya 2 bulan, sebulan lagi mungkin badan kalian bakal jadi, kita nggak tahu. Kita intinya harus tetap semangat latihan, jangan gampang menyerah. Kalau ada orang ngomong gak usah ada olahraga, gak ada gunanya, pertama yang kita cari yaitu adalah kesehatan ya. Pasti kita ingin sehat, kita nggak pengen sakit. Apa sih sakit yang enak? Nggak ada yang namanya sakit tuh enak, nggak ada. Kita olahraga biar badan kita sehat, dan badan bagus bisa dibilang bonus gitu. Aku mau cerita sedikit pengalaman aku ya. Jadi aku olahraga aku memilih calisthenics ya, pertama karena aku malu ke tempat gym, karena aku kurus banget dulu. Aku bener-bener malu, aku minder gitu ke tempat gym. Dan aku olahraga itu ya karena aku pengen punya badan yang bagus,
biar bisa pakai baju pas itu aja, biar bisa pakai baju pas enak dilihat. Dan yang pertama ya pasti aku pengen sehat, aku nggak pengen sakit, aku pengen cari kesehatan gitu. Dalam gerakan pull ups kalian bisa melatih sekaligus seluruh tubuh kalian. Contohnya yang dilatih adalah tangan kalian, bicep, bahu, dan back kalian, dan juga perut kalian, dan kaki juga kalian harus kencang. Semua dilatih dalam satu gerakan. Bedanya dengan gym, kalian bisa melakukan yang namanya pull up pakai mesin itu lebih fokus kepada back kalian. Mungkin sayap kalian bisa terlihat lebih lebar karena lebih fokus hanya dengan satu gerakan. Nggak sembarang juga orang bisa pull up. Memang pull up itu sulit, nggak gampang orang bisa pull up. Banyak orang yang berbulan-bulan sudah nge-gym mungkin nggak bisa melakukan pull up. Kenapa? Karena pull up memang sulit. Teknik kalistenik itu cukup sulit jika kalian tidak sabar dalam melakukan latihan. Kalian harus sabar dan terus menerus mencari program latihan kalian gimana agar kalian bisa melakukan gerakan yang kalian sukai gitu. Contohnya misalkan kalian ingin melakukan handstand, kalian harus lakukan tahap bertahap, secara bertahap, step by step. Kalian harus bisa lakukan push up, pike push up, handstand wall, agar kalian bisa langsung melakukan handstand tanpa bantuan apapun. Dan menurut aku kalian harus lakukan latihan secara konsisten dan jangan gampang menyerah. Jadikan olahraga ini sebagai lifestyle, gaya hidup kalian. Olahraga juga bisa membuat kalian percaya diri buat kalian yang selalu minder dengan orang lain mungkin. Jujur aku lebih percaya diri ketika aku sudah olahraga. Aku lebih percaya diri gitu. Walaupun badan aku masih ya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut aku sudah bersyukur banget. Aku udah bersyukur banget dengan badanku yang sekarang. Karena banyak perubahan yang aku alamin gitu. Bayangin aja dulu aku masih sekolah dengan berat badan yang hanya 30 kilo dan itu aku kurus banget. Pesan dari aku adalah tetap latihan dan jangan gampang menyerah. Kalian gak ada alasan lagi buat kalian gak latihan gitu. Jadi ada latihan kalistenik dan gym. Jika kalian gak suka jalan ya kalian tinggal di rumah latihan kalistenik. Kalistenik itu gratis, gak bayar, kalian bisa lakuin dimanapun. Jadi nggak ada alasan buat nggak latihan. Hanya dengan beban tubuh kalian. Aku kasih contoh kalian ya. Contoh gerakannya untuk melatih dada kalian. Kalian bisa melakukan push up. Lakukan regular push up selama sebanyak 10 kali atau hitungannya sesuai kalian mau aja. Regular push up, diamond push up, white push up, dan ada tiger bench push up, dan masih banyak lagi gerakan push up lainnya untuk melatih otot dada kalian. Dan jika kalian suka pergi ke gym, suka bertemu dengan orang banyak, bisa pergi ke gym jika kalian mampu, dana kalian, itu nggak masalah. Jadi sekali lagi, yang ingin aku sampaikan adalah, ingat, progressive overload itu sangat penting. Calisthenics dan gym sangat-sangat mengutamakan progressive overload. Kalian nggak bisa cuman gitu-gitu aja tanpa ada perubahan, nggak ada pertambahan, nggak ada perkembangan gitu. Itu adalah progressive overload. Calisthenics menggunakan variasi, sedangkan gym menggunakan beban. Ingat, jangan lupakan hal terpenting itu. Progressive overload itu sangat penting. Yang perlu kalian tahu adalah olahraga calisthenics dan gym sangat bagus. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan jangan jadiin suatu latihan kalian itu sebagai target. Kalian harus punya berat sekian terus kalian berhenti gitu, jangan. Tapi jadikan sebagai gaya hidup kalian. Penting adalah dua olahraga ini sangat bagus untuk membentuk tubuh kalian. Oke. Aku mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Jika kalian suka video ini, klik subscribe dan komen di bawah video apa selanjutnya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa.